Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas F dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab asumsi filsafat dan kerangka interpretasi. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Akbar Dwi Ferdianto dengan akhiran NPM 241. Lalu ada Erlinda Fabriasci dengan NPM 104. Kemudian ada Gania Azrahzen dengan NPM 112. Lalu ada Arum Indah Setiarini dengan NPM 187. Materi pertama membahas tentang asumsi filsafat, kerangka kerja untuk memahami asumsi. Filsafat penelitian adalah panduan ide dan keyakinan dalam proses penelitian. Mengapa filsafat itu penting? Memahami asumsi filosofis itu penting dalam penelitian kualitatif karena ini dapat membentuk cara kita untuk merumuskan masalah dan mencari jawaban. Terdapat 4 asumsi filsafat. Yang pertama ontologis. Masalah ontologis dapat membahas sifat realitas. Penelitian kualitatif mengakui beragam realitas yang dimiliki peneliti, peserta, dan pembaca, dilaporkan melalui perspektif dan kata-kata asli partisipan, seperti dalam fenomena yang menyoroti pandangan unik individu menurut Moustakas. Yang kedua, epistemologis. Dalam penelitian kualitatif, asumsi ini menuntut peneliti mendekati partisipan secara akurat. Bukti subjektif berasal dari pandangan individu, sehingga penelitian harus dilakukan di lapangan untuk memahami konteks pengalaman partisipan. Yang ketiga, aksiologis. Peneliti membawa nilai ke dalam penelitian, tetapi peneliti kualitatif secara eksplisit mengungkapkannya, mencerminkan asumsi ini. Mereka mengakui nilai dan bias dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu metodologi. Metodologi penelitian kualitatif bersifat induktif dan dipengaruhi oleh pengalaman peneliti. Peneliti mengikuti logika induktif yang berbasis pada fakta lapangan, bukan pada teori. Pertanyaan penelitian bisa berubah selama studi, sehingga strategi pengumpulan data perlu disesuaikan. Dan menulis asumsi filosofis ke dalam studi kualitatif. Asumsi filosofis dalam studi kualitatif ini bisa tersembunyi ataupun dijelaskan di bagian metode. Pembaca cermat dapat menurunkannya dari tema, kutipan peserta, dan bias peneliti. Diskusi ini sering ada dalam disertasi, artikel jurnal, dan presentasi di mana audiens dapat menanyakan filosofi pada penelitian. Untuk materi selanjutnya yaitu interpretive frameworks. Nah, interpretive frameworks adalah sistem keyakinan atau pandangan filosofis yang digunakan peneliti untuk menafsirkan data dalam studi kualitatif. Nah, framework ini melibatkan beberapa asumsi dasar tentang sifat realitas, ontologi, bagaimana kita dapat mengetahui realitas itu atau epistemologi, dan peran nilai dalam penelitian, aksiologi, dan metode yang digunakan, metodologi. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa pendekatan dari interpretive frameworks. Yang pertama ada postpositivism, yaitu menekankan pendekatan ilmiah namun dengan pengakuan terhadap keterbatasan absolutitas kebenaran. Peneliti menggunakan metode empiris dan logis, namun lebih berfokus pada probabilitas terhadap kepastian. Nah, yang kedua yaitu social constructivism, yaitu menganggap bahwa pengetahuan dibangun secara sosial dan historis melalui interaksi manusia. Fokusnya pada bagaimana individu atau kelompok membentuk pemahaman mereka tentang dunia melalui konteks budaya dan pengalaman. Yang ketiga yaitu ada transformative frameworks, yaitu mencakup pendekatan yang berorientasi pada keadilan sosial, di mana peneliti bertujuan untuk membantu kelompok yang terpinggirkan atau mengalami ketidakadilan. Framework ini seringkali terkait dengan agenda untuk perubahan sosial dan advokasi. Yang keempat yaitu ada postmodern perspektif, yaitu mengeksplorasi ide bahwa tidak ada kebenaran absolut, melainkan perspektif ganda yang dibentuk oleh kekuatan sosial, hierarki, dan struktur bahasa. Perspektif ini juga berupaya mendekonstruksi teks atau narasi untuk mengungkapkan hierarki dan dominasi yang tersembunyi.
Selanjutnya akan membahas tentang pragmatisme, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada hasil yang didapat, yaitu tindakan, situasi, dan dampak dari penelitian tersebut, bukan pada kondisi awal dari penelitian. Nah, pendekatan ini juga lebih menitik beratkan pada solusi untuk masalah yang dihadapi dan yang paling efektif atau apa yang bekerja, menurut Patton pada tahun 1990. Nah, beberapa poin utama dari pragmatisme sendiri, yaitu yang pertama, tidak terikat pada satu sistem filsafat atau pandangan realitas tertentu. Yang kedua, peneliti bebas memilih metode, teknik, maupun prosedur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Yang ketiga, dunia tidak dilihat sebagai kesatuan yang mutlak, sehingga peneliti dapat menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan dan analisis data, tidak hanya menggunakan satu cara saja. Lalu kebenaran adalah apa yang bekerja pada saat itu, bukan berdasarkan konsep realitas yang mutlak. Pragmatisme itu menekankan pada tujuan dan hasil dari sebuah penelitian, dan penelitian akan dipandang selalu terjadi dalam konteks sosial, sejarah, dan politik. Tapi dalam praktiknya, peneliti dengan pandangan ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, baik kuantitatif maupun kualitatif, dan menekankan pentingnya penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Misalnya dalam studi kasus ataupun etnografi, data itu dapat dikumpulkan melalui survei dan observasi untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Selanjutnya di sini ada teori feminis. Nah, teori feminis itu berfokus pada beragam kondisi yang dialami oleh perempuan serta institusi yang membentuk kondisi tersebut. Dalam penelitian feminis, perhatian itu diberikan pada berbagai konteks internasional seperti nasionalisme dan globalisasi, serta kelompok-kelompok perempuan seperti pekerja seks, pelayanan rumah tangga, perempuan penyandang disabilitas, lesbian, dan perempuan dari berbagai latar belakang etnis. Nah, tema utama dari teori feminis sendiri yaitu perlawanan terhadap dominasi gender dalam masyarakat patriarki. Penelitian feminis ini bertujuan membangun hubungan yang kolaboratif, menghindari objektifikasi, mendorong perubahan sosial. Feminisme sendiri juga mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti ras, kelas, gender, dan usia yang dapat mempengaruhi pengalaman dari perempuan itu sendiri. Ada beberapa tujuan penting dari penelitian feminis, yaitu yang pertama, untuk mengoreksi ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pengalaman perempuan. Yang kedua, mengangkat isu-isu yang sering terabaikan seperti kekerasan domestik, peran gender, dan diskriminasi sosial. Yang ketiga, untuk mengakui peran peneliti dalam studi dan bagaimana peran tersebut dapat mempengaruhi pemahaman mereka. Dan yang terakhir, untuk melihat perempuan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan melawan penindasan, serta memahami gender sebagai konstruksi sosial yang berbeda untuk setiap orang. Nah, dalam perkembangannya, teori feminis kini tidak terbatas pada suatu metode tertentu. Metode apapun itu dapat digunakan dalam penelitian feminis ini sendiri, selama dapat membantu tujuan dari penelitian, yaitu memberdayakan perempuan, mengeksplorasi pengaruh sosial, dan mengatasi penindasan-penindasan yang tersembunyi. Selanjutnya ada critical theory. Ini bertujuan untuk memberdayakan individu agar dapat melampaui batasan sosial yang ditentukan oleh ras, kelas, maupun gender. Nah, dalam penelitian, pendekatan ini sering melibatkan dialog pengakuan akan kekuatan peneliti, serta menggunakan teori untuk memahami dan mengubah kehidupan sosial. Tema penting dalam teori ini adalah kajian tentang perubahan sosial, dominasi, alienasi, serta solusi baru untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang sering melibatkan interaksi, pembentukan jaringan, aktivisme, maupun upaya untuk memahami kondisi hidup seseorang. Nah, contoh aplikasi critical theory itu adalah studi etnografi yang mempelajari kelompok yang menunjukkan perlawanan terhadap otoritas seperti dalam penelitian Willis pada tahun 1977 tentang Leeds yang menentang otoritas di sekolah. Pendekatan ini juga sering digunakan dalam pendidikan guru, di mana guru-guru itu diajak untuk mengkritisi asumsi-asumsi pendidikan yang ada, serta dampaknya pada siswa dan budaya sekolah. Nah, CRT ini berfokus pada ras dan bagaimana rasisme tertanam dalam struktur sosial, hukum, dan sistem di Amerika Serikat. CRT memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama mengangkat cerita tentang diskriminasi dari perspektif orang-orang kulit berwarna yang dapat
bias rasial dan praktik diskriminatif. Yang kedua, dapat mendorong penghapusan penindasan rasial sambil memahami bahwa konsep ras adalah konstruksi sosial yang terus berubah. Dan yang terakhir, menghubungkan isu ras dengan aspek lain seperti gender dan kelas, karena pengalaman rasial seseorang itu seringkali saling terkait dengan identitas lain. Dalam penelitian, CRT juga berusaha untuk menonjolkan isu-isu ras dan rasisme, serta memberikan solusi untuk ketidakadilan ras, gender, maupun kelas dalam struktur sosial dan institusi. Nah, yang keempat itu ya queer theory, yaitu teori yang mempelajari kompleksitas identitas dan bagaimana identitas itu terbentuk dan diperankan dalam masyarakat. Teori ini juga sering digunakan untuk pendekatan postmodern untuk mengkritisi dan dekonstruksi teori identitas tradisional yang dianggap terbatas. Nah, identitas itu dilihat sebagai sesuatu yang dibentuk oleh budaya, sejarah, maupun interaksi termasuk dengan gender dan seksualitas. Nah, queer teori itu tidak terbatas pada kategori tertentu seperti gay atau lesbian, tetapi juga membuka ruang untuk mengeksplorasi elemen-elemen lain seperti ras, kelas, dan usia. Teori ini juga menentang konsep identitas yang dianggap tetap atau normal, serta mengkritisi proses kategorisasi yang sering mengotak-ngatikkan identitas. Nah, prinsip utama dari queer teori sendiri yaitu yang pertama menantang batasan heteroseksual atau homoseksual dan perbedaan seks atau gender yang kaku. Yang kedua, memusatkan perhatian pada identitas yang cair dan tidak terbatas pada kategori tunggal. Tujuan akhirnya itu untuk memahami identitas secara lebih fleksibel dan tidak terikat pada konsep-konsep identitas yang tradisional. Selanjutnya ada disability theories, yaitu membahas makna inklusi di sekolah untuk anak-anak dengan disabilitas dan melibatkan para pihak seperti administrator, guru, dan orang tua. Penelitian ini awalnya menggunakan model medis yang melihat disabilitas sebagai kondisi yang perlu ditangani oleh tenaga medis. Namun, pendekatan ini kemudian bergeser menjadi respon lingkungan, di mana disabilitas itu dipandang sebagai salah satu bentuk perbedaan manusia, bukan kekurangan. Pendekatan baru ini memandang disabilitas sebagai perbedaan yang terbentuk oleh persepsi dan reaksi masyarakat, bukan sebagai masalah individu. Dalam penelitian, pendekatan ini tercermin dalam cara pertanyaan disusun, label yang digunakan, dan bagaimana hasil penelitian itu disampaikan. Semuanya dengan tujuan menghargai dan tidak memperkuat ketidaksetaraan. Materi selanjutnya yaitu menghubungkan filosofi dan juga kerangka interpretatif. Nah, peneliti kualitatif itu perlu nih memahami bahwa setiap kerangka interpretatif itu akan membawa asumsi filosofis tertentu. Nah, asumsi ini yang akan membantu dalam membentuk penelitian mulai dari rumusan masalah hingga analisis datanya. Nah, tabel ini di bawah ini akan membahas berbagai kerangka interpretatif dalam penelitian serta keyakinan filosofis terkait, yaitu terdiri dalam 4 aspek, yaitu yang pertama ada ontologi ataupun sifat realitas. Kemudian yang kedua ada epistemologi atau bagaimana realitas itu diketahui. Kemudian yang ketiga ada aksiologi ataupun sifat realitas. Kemudian ada yang terakhir ada metodologi ataupun pendekatan penelitiannya. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing kerangka interpretatif. Nah, yang pertama di sini adalah post-positivisme dan keyakinan filosofis terkaitnya ada yang pertama ada ontologi, yaitu realitas itu dianggap sebagai sesuatu yang ada di luar diri kita dan juga bersifat tunggal nih. Nah, peneliti itu mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami atau mencapainya karena tidak ada hal yang memang mutlak. Kemudian yang kedua ada epistemologi, yaitu realitas hanya bisa diperkirakan melalui penelitian dan juga statistik. Interaksi dengan subjek penelitian itu dibatasi dan juga validitas berasal dari rekan sejawat bukan dari peserta penelitian. Kemudian ada aksiologi, yaitu bias penelitian itu harus dikontrol dan tidak boleh diungkapkan dalam penelitian. Dan yang terakhir ada metodologi, yaitu menggunakan metode ilmiah dan juga deduktif, fokus pada penciptaan pengetahuan baru, pengujian teori, penentuan variabel penting, dan juga berbagai perbandingan antar kelompoknya. Kemudian yang kedua ada sosial konstruktivisme. Nah, keyakinan filosofi terkaitnya yang pertama ada ontologi, yaitu realitas itu dianggap jamak dan juga dibangun melalui pengalaman hidup serta interaksi dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada epistemologi, yaitu realitas dibentuk bersama antara penelitian dan juga partisipan dan pengetahuan itu terbentuk dari pengalaman individual.
Kemudian ada aksiologi, yaitu nilai-nilai individu itu dihormati dan dinegosiasikan antara individu. Kemudian ada metodologinya, yaitu lebih menggunakan gaya penulisan sastra. Nah, metode penelitian itu bersifat induktif dan berasal dari ide-ide yang muncul melalui konsensus, misalnya melalui wawancara, pengamatan, dan juga analisis teks. Nah, yang ketiga di sini ada kerangka interpretatif, transformativisme ataupun pasca modern. Nah, kemudian keyakinan filosofis terkaitnya yang pertama ada ontologi, yaitu realitas dibangun bersama melalui partisipasi antara peneliti dan juga komunitas yang diteliti, seringkali bersifat subjektif dan juga objektif. Kemudian yang kedua ada epistemologi, yaitu pengetahuan itu dibuat bersama dengan berbagai cara. Kemudian yang ketiga ada aksiologi, yaitu menghormati nilai-nilai adat, nilai-nilai perlu dipertanyakan dan juga diinterogasikan. Kemudian yang terakhir ada metodologinya, yaitu menggunakan proses penelitian kolaboratif dengan partisipasi politik dan juga mempertanyakan metode penelitian serta mengangkat isu dan juga kekhawatiran partisipan. Kemudian tabel di sini itu meneruskan dari tabel sebelumnya yang menjelaskan mengenai kerangka interpretatif dalam penelitian dan serta keyakinan filosofis terkaitnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada kerangka interpretatif pragmatisme. Nah, kemudian keyakinan filosofis terkaitnya di sini ada ontologi, yaitu realitas itu dilihat sebagai sesuatu yang berguna dan juga bersifat praktis yang berfokus pada karya ataupun hasil nyata. Kemudian ada epistemologi, yaitu pengetahuan itu diperoleh melalui berbagai alat penelitian yang mencakup metode deduktif atau objektif dan juga induktif ataupun subjektif, yang berarti mengandalkan bukti yang dapat diverifikasi. Kemudian ada aksiologi, yaitu nilai-nilai didiskusikan karena dianggap mempengaruhi cara pengetahuannya diperoleh dengan pandangan dari peneliti dan juga peserta itu diperhitungkan. Kemudian metodologi yang digunakan yaitu penelitian ini akan melibatkan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif untuk melakukan pengumpulan dan juga analisis data. Kemudian yang terakhir di sini ada kritis, yaitu mencakup ras, feminis, queer, dan juga disabilitas. Nah, untuk keyakinan filosofis terkaitnya yang pertama di sini ontologinya, yaitu realitas itu didasarkan pada kekuatan dan juga identitas perjuangan dengan hak dan penindasan yang seringkali berkaitan dengan ras, etnis, kelas, gender, kemampuan mental, ataupun orientasi seksual. Kemudian ada epistemologi, yaitu pengetahuan itu diperoleh melalui studi tentang struktur sosial, kebebasan, penindasan, kekuasaan, dan juga kontrol. Nah, penelitian ini itu juga melihat bahwa realitas itu dapat diubah melalui penelitian. Kemudian ada aksiologi, yaitu menekankan tentang keberagaman nilai dan juga sudut pandang yang mencerminkan perspektif berbagai komunitas. Kemudian metodologi yang digunakan yaitu memulai dengan asumsi tentang perebutan kekuasaan dan juga identitas, kemudian mendokumentasikan temuan dan menyerukan tindakan serta perubahan. Nah, tabel-tabel ini menunjukkan bahwa masing-masing pendekatan itu memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat realitas, cara mengetahui realitas, peran nilai, dan juga metode yang digunakan dalam penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.